Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Sebelum kita mulai, mohon tetap dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kami. Terima kasih. Tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk kota-kota Asia Tenggara lainnya, ada sebuah ibu kota yang tampak sunyi dan megah, Naypyidaw. Infrastruktur besarnya seakan menunggu jutaan penduduk yang tak pernah muncul. Kisah tentang ibu kota yang paling aneh di dunia ini mungkin akan mengejutkan Anda. Mari kita mendalami lebih jauh. Semakin banyak yang Anda ketahui tentang Naypyidaw, semakin ganjil pula ceritanya. Naypyidaw adalah ibu kota Myanmar, sebuah negara berhutan di Asia Tenggara dengan sekitar 50 juta penduduk. Anda mungkin mengenal negara ini dengan nama yang berbeda, terutama jika Anda hidup sebelum 1989, ketika Myanmar dikenal sebagai Burma. Perubahan nama tersebut cukup kontroversial, diperkenalkan oleh rezim militer yang merebut kekuasaan pada tahun 1960-an. Banyak yang berpendapat bahwa rezim itu tidak memiliki legitimasi untuk mengubah nama negara yang kaya akan sejarah ini. Namun, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menggunakan nama Myanmar, kita pun akan mengikuti konvensi tersebut. Kini, mari kita jelajahi Naypyidaw, ibu kota yang paling aneh di dunia. Dilihat dari citra satelit, luas kota ini mencapai sekitar 7.000 km persegi. Sebagai perbandingan, Naypyidaw jauh lebih besar daripada London atau New York. Kota yang memiliki ukuran serupa adalah Shanghai, meskipun sedikit lebih kecil. Namun, perbedaan yang mencolok terletak pada populasi. Shanghai dihuni sekitar 26 juta jiwa, sementara Naypyidaw hanya memiliki kurang dari 1 juta penduduk. Akibatnya, kota ini memiliki suasana seperti kota hantu, bahkan bisa dibilang sebagai mega kota hantu. Pemandangan jalanan yang luar biasa lebar, beberapa di antaranya mencapai 20 lajur, hampir selalu kosong. Sesekali truk melintas seorang diri, tanpa kendaraan lain di sekitarnya. Taman-taman, kebun, pusat-pusat perbelanjaan, lapangan golf hingga kebun binatang pun mengalami nasib serupa, sunyi dan lengang. Bahkan landmark paling terkenal di kota ini, Pagoda Upatasanti, jarang dikunjungi. Naypyidaw juga memiliki bandara besar yang dirancang untuk menampung jutaan penumpang. Tetapi pada hari tersibuk sekalipun, jumlah pengunjungnya jarang melebihi beberapa ratus orang. Meskipun berdiri megah, puluhan hotel mewah memiliki kolam renang yang kosong, dan sebagian besar kamarnya belum pernah digunakan. Satu-satunya sosok yang terlihat di kota ini umumnya adalah para tukang kebun dan petugas kebersihan jalan. Inilah perbedaan mencolok antara Naypyidaw dan kota pasca apokaliptik fiktif. Ibu kota ini tetap dirawat dengan standar tinggi oleh tim pekerja. Bahkan para toko memiliki pegawai meski hampir tanpa pelanggan. Pada tahun 2015, dua jurnalis dari The Guardian melaporkan kunjungan mereka ke sebuah toko perhiasan yang memiliki puluhan karyawan, namun tidak ada satupun pembeli. Suasana di sana benar-benar sunyi. Sejak saat itu, populasi Naypyidaw memang sedikit meningkat, dengan jumlah penduduknya yang pada tahun 2015 kurang dari 400.000 jiwa. Meskipun sekarang bertambah, suasana kota tetap terasa aneh dan mengusik. Keanehan Naypyidaw tidak berhenti di situ. Ada satu lokasi di mana Anda mungkin melihat sedikit lebih banyak aktivitas, Kompleks Parlemen Myanmar. Kawasan ini dihiasi oleh bangunan-bangunan megah yang tampak seragam, dilindungi oleh pagar dan parit, serta sangat sulit untuk diakses. Kompleks ini dijaga ketat oleh tentara, yang menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang mereka cegah ketika hampir tidak ada orang lain di sekitarnya. Beredar rumor bahwa bangunan-bangunan berkeamanan tinggi ini terhubung oleh jaringan terowongan bawah tanah yang membentang di bawah kota. Konon dirancang dengan bantuan teknisi dari Korea Utara. Meskipun rumor ini hampir mustahil untuk dibuktikan, mengingat keanehan Naypyidaw, hal tersebut tidak terdengar terlalu mengejutkan. Selain zona kementerian, kota ini juga terbagi menjadi berbagai kawasan lain, seperti zona militer, zona hotel, zona perumahan, dan beberapa zona tambahan. Di kawasan perumahan, bangunan-bangunan memiliki atap yang diberi warna kode berdasarkan profesi penghuninya. Atap biru diperuntukkan bagi pegawai Kementerian Kesehatan, sedangkan atap hijau untuk pegawai Kementerian Pertanian. Meskipun begitu, sebagian besar rumah di kawasan ini tetap kosong. Zona-zona di Naypyidaw terasa luas, canggung, dan tidak terorganisir dengan baik. Tata letaknya tampak acak tanpa struktur atau pola yang jelas, seolah-olah berbagai bagian kota digabungkan tanpa perencanaan matang. Akibatnya, hampir mustahil menemukan pusat kota yang jelas. Menjelajahi Naypyidaw ibarat menyusuri labirin yang tidak terarah.
Tata letak jalannya pun memperburuk keadaan. Jalan-jalan disusun secara aneh dan sulit dinavigasi. Misalnya, terdapat jalan raya 16 lajur di zona kementerian yang tiba-tiba terhubung ke jalan-jalan kecil tanpa transisi yang masuk akal. Jika lalu lintas di kota ini benar-benar padat, kemacetan besar pasti akan terjadi. Dari sudut pandang perencanaan kota, desain seperti ini nyaris tidak masuk akal. Keanehan lainnya adalah keberadaan bundaran-bundaran raksasa yang ukurannya begitu besar hingga membingungkan pengendara. Bundaran-bundaran ini hampir tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Beruntungnya, jalan-jalan di Naypyidaw tidak dipenuhi kendaraan. Jika tidak, bundaran-bundaran ini hampir pasti akan menjadi titik kemacetan yang parah. Beberapa bundaran bahkan dibangun di tengah jalan raya 16 lajur, dan yang lebih membingungkan, terdapat jalan tambahan yang dirancang untuk melewati bundaran tersebut, hanya untuk kemudian bertemu kembali dengan jalan utama pada sudut 90 derajat. Bagi banyak orang, belokan tajam di jalan raya selebar itu jelas bukan ide yang aman atau masuk akal. Menuju lebih ke arah timur, ada jalan raya 16 lajur lain yang membentang bermil-mil dalam garis lurus yang hampir sempurna. Jika dilihat dari udara, jalan ini tampak seperti landasan pacu pesawat. Meskipun mungkin ini hanyalah kebetulan, lokasinya yang tepat di antara kawasan militer menambah kesan misterius kota ini. Beberapa ruas jalan di zona ini bahkan dikenal berbahaya. Naypyidaw, ibu kota Myanmar, menyimpan banyak keanehan yang membuatnya menarik namun sekaligus menggelisahkan. Salah satunya adalah Jalan Raya Selatan yang dijuluki Jalan Raya Maut. Sejak dibuka pada tahun 2010, jalan ini telah menjadi saksi berbagai kecelakaan fatal. Di sepanjang jalan, terdapat sebuah rambu terkenal yang ditulis dalam bahasa Inggris, yang bagi sebagian pengemudi terasa seperti peringatan terakhir atau bahkan sindiran gelap. Rambu ini konon menjadi hal terakhir yang mereka lihat sebelum mengalami kecelakaan tragis. Keanehan Naypyidaw tidak berhenti di situ. Landmark paling mencolok di kota ini adalah Pagoda Upatasanti. Meski tampak megah dan sakrel, bangunan ini hanya merupakan replika pagoda serupa di ibu kota lama, Yangon. Pagoda ini dirancang sebagai monumen untuk Buddha, namun ketika diresmikan, tidak ada satupun biksu yang diizinkan mendekatinya. Yang hadir justru para politisi dan pemimpin militer. Setiap sudut ibu kota Myanmar ini seolah menyimpan detail-detail aneh dan tidak logis. Semua keanehan tersebut menciptakan satu pertanyaan besar yang menggelayuti setiap pengunjung. Naypyidaw dibangun sekitar 2 dekade lalu oleh rezim militer yang terkenal kontroversial, sebuah rezim yang turut mengubah nama negara dari Burma menjadi Myanmar. Menyebut mereka kontroversial terasa terlalu lunak. Kediktatoran militer ini terkenal kejam dan sangat tidak populer setelah merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1960-an. Tak lama setelah mengambil alih, sejumlah mahasiswa melakukan protes di Universitas Yangon. Respon dari rezim sangat represif. Mereka mengerahkan 1 batalion tentara untuk menanggapi unjuk rasa tersebut. Meskipun jumlah korban tewas tidak pernah diumumkan secara resmi, ratusan mahasiswa dilaporkan terpaksa kehilangan nyawa akibat tembakan. Pemerintah militer juga menolak untuk mengadakan pemilihan umum setidaknya hingga tahun 1990. Ketika pemilu akhirnya berlangsung, hasilnya sama sekali tidak dihormati. Militer hanya berhasil memenangkan 10 dari 492 kursi parlemen, lalu membatalkan hasil pemilu tersebut dan menangkap para politisi oposisi. Inilah jenis rezim yang memerintahkan pembangunan Naypyidaw, sebuah diktator brutal yang dialami rakyat dengan penuh kekerasan dan penindasan. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pembangunan kota ini dimulai, karena proyek tersebut dirahasiakan sebagai urusan militer. Namun, citra satelit menunjukkan bahwa konstruksi kemungkinan besar dimulai sekitar tahun 2002. Kota ini diresmikan 3 tahun kemudian dengan nama Naypyidaw, yang secara kasar berarti kota para raja. Nama ini mencerminkan keyakinan diri para pemimpin militernya. Total biaya pembangunan Naypyidaw diperkirakan mencapai sekitar 4 miliar dolar. Meskipun angka ini mungkin terdengar kecil bagi kota seluas itu, jumlah tersebut sangat besar bagi Myanmar, yang pada saat itu memiliki produk domestik bruto kurang dari 10 miliar dolar. Tentunya, ada cara yang lebih baik untuk membelanjakan dana tersebut. Sementara itu, jutaan rakyat Myanmar hidup dalam kemiskinan, tanpa akses memadai terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, kesejahteraan rakyat tampaknya bukan prioritas bagi rezim militer.
Akibatnya, Naypyidaw kini berdiri sebagai sebuah kota mega yang aneh, kosong, dan menyeramkan. Bukan hanya mahal, tetapi juga terasa sebagai pemborosan yang besar. Setidaknya, inilah pandangan yang muncul dari citra dan kenyataan di lapangan. Namun bagaimana jika memang itulah yang diinginkan oleh pemerintah? Jika Anda mengira kisah ini sudah cukup aneh, cerita ini justru menjadi semakin ganjil ketika menengok ke masa lalu. Sebelum Naypyidaw, ibu kota Myanmar adalah kota pesisir bernama Yangon. Kota ini dihuni oleh lebih dari 7 juta orang dan ditetapkan sebagai ibu kota nasional sejak tahun 1852, ketika Myanmar masih merupakan bagian dari Kekaisaran Inggris. Lebih dari 150 tahun kemudian, rezim militer Myanmar memutuskan bahwa Yangon tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka. Alasan resminya terdengar sederhana. Kota tersebut terlalu padat dan populasinya telah melampaui kapasitas infrastrukturnya. Rezim mengklaim ingin memulai dari nol di sebuah kota baru yang menawarkan ruang yang lebih luas dan perencanaan yang lebih baik. Namun pertanyaannya tetap, apakah alasan resmi ini benar-benar merupakan motif utama di balik pembangunan Naypyidaw? Banyak yang meragukan penjelasan tersebut, dan kebenaran yang sering diungkapkan terdengar jauh lebih mencurigakan. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa rezim militer sebenarnya khawatir terhadap pertumbuhan populasi Yangon yang kian melambung. Mereka menyadari bahwa jika suatu hari terjadi pemberontakan besar-besaran di kota itu, akan sangat sulit untuk menghadapi jutaan warga sipil secara bersamaan. Protes mahasiswa di Universitas Yangon hanyalah salah satu dari sekian banyak aksi demonstrasi yang pernah mereka hadapi. Sepanjang waktu, berbagai protes terus bermunculan, dan situasinya semakin terasa seperti hanya soal waktu sebelum salah satunya berkembang menjadi ancaman serius bagi kekuasaan militer. Selain ancaman dari dalam negeri, rezim juga dikabarkan mengkhawatirkan kemungkinan serangan angkatan laut dari Teluk Benggala oleh Amerika Serikat. Meskipun serangan semacam itu mungkin kecil kemungkinannya, bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan. Pemerintah Amerika Serikat secara terbuka mengungkapkan penolakannya terhadap rezim militer Myanmar. Bahkan, dalam dokumen resmi mereka, negara tersebut masih disebut sebagai Burma ketimbang Myanmar. Sejarah intervensi militer AS di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam, memberikan alasan kuat bagi rezim militer untuk memindahkan ibu kota ke wilayah pedalaman yang lebih tenang. Dengan langkah ini, ibu kota baru diharapkan akan lebih aman dari protes rakyat dan lebih sulit diserang dari laut. Naypyidaw, sebagai ibu kota yang baru, terletak di antara dua rangkaian pegunungan, Bagoyoma dan Shanyoma, yang berfungsi sebagai penghalang pertahanan alami. Di jantung kota, rezim membangun kompleks pemerintahan dengan pengamanan yang ketat, dikelilingi oleh pagar, tentara, dan parit, serta diduga terhubung dengan jaringan terowongan bawah tanah rahasia.